Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Salam sejahtera dan salam sehat untuk teman-teman semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam session materi pengayaan. Saya Ibu Vina Andita Pratiwi, Magister Manajemen, selaku pengampu mata kuliah Manajemen SDM dengan kode EKMA 4214. Baiklah teman-teman semua, di sini yang harus kita ketahui seberapa penting kita mempelajari manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Kenapa manajemen sumber daya manusia ini sangat penting diimplementasikan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Tapi yang harus teman-teman ingat sebelum kita melangkah ke manajemen sumber daya manusia, maka teman-teman wajib menuntaskan ataupun sudah pernah mengikuti perkuliahan manajemen pengantar bisnis ataupun perilaku organisasi, sehingga teman-teman bisa melanjutkan ke mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian dan fungsi dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, di sini teman-teman harus paham dan lebih dulu mengetahui apa sih dan mengapa sih kita harus mempelajari sumber daya manusia. Karena di sini SDM atau yang biasa kita sebut dengan sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Oleh sebab itu, fungsi dari SDM itu sendiri perlu dikelola dengan baik agar suatu organisasi ataupun divisi perusahaan dapat berjalan dengan efisien. Dan di sini manajemen SDM atau biasa kita sebut dengan Human Resource Management dalam sebuah perusahaan, ya, di mana di dalam manajemen SDM itu sendiri adalah suatu proses memperoleh atau merekrutmen, melatih, menilai dan memberi kompensasi pada karyawan, serta memperhatikan hubungan kerja antar karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan di dalam sebuah perusahaan. Nah, sehingga garis besar dari pengertian manajemen sumber daya manusia itu sendiri adalah secara keseluruhan penentuan pelaksanaan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja karyawan, pengembangan karir serta pemeliharaan dalam suatu usaha, meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan efektivitas organisasi dengan cara yang sangat etis, dengan cara yang sosial dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan cara yang etis, sosial dan dapat dipertanggungjawabkan itu karena semua sudah terstandar dengan undang-undang ketenagakerjaan, ya, dengan kebijakan-kebijakan perusahaan yang berlaku. Di sini manusia berperan sebagai sumber daya organisasi. Yang dimaksud dengan sebagai sumber daya organisasi di sini adalah di mana manusia ataupun orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu adalah sebagai pelaksana berjalannya suatu organisasi ataupun suatu divisi perusahaan, sehingga untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi ataupun suatu divisi perusahaan itu bagaimana dari cara pelaksanaan sumber daya manusia menjalankan sebuah operasional perusahaannya itu sendiri. Sehingga di dalam manajemen SDM itu ada 4 aktivitas yang harus diketahui. Yang pertama diantaranya adalah persiapan dan pengadaan. Yang kedua pengembangan dan penilaian. Yang ketiga kompensasi dan perlindungan. Yang keempat hubungan-hubungan kepegawaian. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri
kenapa kita perlu melaksanakan atau mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Karena ini untuk meningkatkan suatu dukungan sumber daya manusia, untuk meningkatkan suatu efektivitas kerja dalam suatu organisasi ataupun perusahaan agar memperoleh tujuan organisasi atau perusahaan yang diharapkan. Dan di sini di dalam sumber daya manusia itu terdiri dari 4 aktivitas atau efektivitas. Yang pertama diantaranya adalah persiapan dan pengadaan, yang dimana persiapan dan pengadaan ini terdiri dari adanya sebuah analisis jabatan, yang dimana perusahaan ini nanti akan menentukan posisi-posisi analisis jabatan yang tepat untuk karyawan-karyawannya. Nah, setelah melakukan sebuah analisis jabatan, maka perlu dilakukan sebuah perencanaan sumber daya manusia, yang dimana perlu disiapkan sebuah job description-nya, sebuah job specification-nya, sehingga ketika sebuah perencanaan SDM, analisis jabatan sudah ditentukan, maka mulai dilakukan sebuah proses rekrutmen, di mana dalam proses rekrutmen itu perlu adanya sebuah seleksi. Ya, setelah dilakukan sebuah tahapan-tahapan seleksi, maka final dilakukan sebuah orientasi untuk penempatan dari jabatan ataupun posisi yang sudah ditentukan oleh tim persiapan dan pengadaan dari manajemen sumber daya manusia di dalam perusahaan itu. Selanjutnya, aktivitas yang kedua adalah pengembangan dan penilaian, yang dimana pengembangan dan penilaian itu di dalamnya terdiri dari adanya dan perlu dilakukan sebuah pelatihan dan pengembangan karir, yang dimana pelatihan dan pengembangan karir ini sangat penting sekali dilakukan untuk meningkatkan sebuah kinerja karyawan agar tidak terjadi sebuah kinerja karyawan ataupun kompetensi karyawan yang monoton di dalam perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua, dilakukan sebuah perencanaan karir, di mana perencanaan karir adanya peningkatan sebuah perencanaan karir ataupun pengembangan karir dengan cara karyawan yang sudah lama ya bekerja di dalam perusahaan dan selalu meningkatkan kompetensinya ataupun kinerjanya, maka perlu dilakukan sebuah pengkompensasian dan perlindungan aktivitas ini. Perlu adanya manajemen upah ataupun gaji, di mana adanya feedback ataupun dari perusahaan ya memberikan sebuah manajemen upah ataupun gaji sesuai dengan standar perusahaan yang sudah ditentukan kepada karyawannya, sehingga sebagai suatu bentuk motivasi yang diberikan perusahaan terhadap karyawan-karyawannya, perlu dilakukan sebuah manajemen upah dan gaji sesuai dengan standar kebijakan-kebijakan perusahaan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Lalu diberikan insentif ataupun bonus ya. Insentif itu bisa insentif produk, bisa juga dalam bentuk insentif gaji ya, ataupun insentif transportasi mungkin bisa juga. Lalu adanya tunjangan dan program. Jadi tunjangan itu banyak sekali dalam bentuk tunjangan sebagai bentuk motivasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya untuk memberikan ataupun mensejahterakan karyawannya. Dan yang terakhir adanya hubungan ketenagakerjaan. Hubungan ketenagakerjaan itu perlu dilakukan perundingan kolektif, ya perlu dilakukan perjanjian kerja dan serikat kerja agar terjalin hubungan ketenagakerjaan yang humanis ya antara karyawan dengan perusahaannya, sehingga stakeholder di dalam perusahaan itu bisa saling
bersinergi untuk sama-sama menghasilkan sebuah produk ataupun output yang sangat berkualitas untuk perusahaannya, sehingga dapat menghasilkan output sesuai yang diharapkan perusahaan itu sendiri. Baiklah, demikian pertemuan ataupun materi pengayaan yang saya berikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan motivasi untuk teman-teman semua untuk lebih semangat lagi dalam melaksanakan perkuliahan kita ya. Teman-teman, semoga selalu dilimpahkan kesehatan. Sampai ketemu lagi di season pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa nanti akan ada forum sebuah diskusi yang akan saya tampilkan di dalam forum diskusi, sehingga teman-teman mahasiswa semua bisa memberikan tanggapan ataupun umpan balik ya antar mahasiswa yang bisa kita lakukan di dalam forum diskusi. Jika ada hal yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa menyampaikan di dalam kotak pesan yang sudah disediakan. Baiklah, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.